5 tahun YG lalu. Sekitar 4 tahun YG lalu, saat usia MU baru 13 tahun, dan saat itu aku baru 18 tahun, kau telah dengan sangat berani melamarku, dan aku menerima MU. Tapi sekarang, aku akan melamar MU dengan resmi. Gia Castle, menikahlah denganku. Jadilah istriku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Gia tertawa mendengar apa YG dikatakan kekasihnya itu, sekarang usianya sudah 18 tahun. Dan semenjak ia melamar Xavier di depan teman-teman dan bahkan gurunya saat itu, mereka sudah resmi berpacaran. Sekarang usiaku sudah 22 tahun, aku sudah cukup umur untuk menikah, ujar Xavier lagi. YG membuat Gia terkekeh. Lalu bagaimana denganku, Elektrik? Aku baru 18 tahun. Itu tidak masalah, pokoknya aku ingin menikah, ia bersikukuh, membuat Gia kembali terkekeh. Apa kita akan punya bayi setelah menikah? Tanyanya sembari duduk di pangkuan Xavier. YG saat ini sedang berlutut satu kaki di depannya. Gia duduk menyamping dan melingkarkan tangannya di leher Xavier. Tentu saja, kita akan punya bayi YG banyak, jawab Xavier. Tapi jika aku masih semuda ini, aku belum tahu cara membuat bayi. Xavier langsung tergelak mendengar ucapan polos sang kekasih. Dari luar, Gia memang tampak nakal sebagai remaja perempuan. YG bahkan berani melamar seniornya di depan seluruh penghuni sekolah. Namun nyatanya, gadisnya ini juga polos dan menggemaskan. Tenang saja, aku sudah cukup dewasa. Aku rasa aku tahu caranya membuat bayi, ucapnya dan ia memegang bokong Gia tanpa niat terselubung sedikit pun. Namun tiba-tiba Gia memekik sembari melompat dari pangkuan Xavier. Hei, sudah aku bilang jangan menyentuh bokongku, itu pelecehan. Pekiknya, namun Xavier malah terkekeh, ia menarik Gia dan kemudian menjatuhkan tubuh keduanya ke atas rumput dan kemudian Xavier dengan sengaja memukul bokong Gia. Membuat Gia kembali menggerutu karena menganggap itu pelecehan. Sayang, itu akan jadi sebuah apresiasi terindah dariku setelah kita menikah nanti, bisik Xavier dan ia mendekap Gia, membawanya berguling di atas rumput hijau di pinggir danau itu. Setelah berguling-guling tidak jelas, nafas keduanya terengah. Gia menatap Xavier dengan tatapan. YG begitu dalam, rambut Gia YG berantakan di sisi wajahnya membuat Gia tampak cantik dan seksi. Satu tangan Xavier terangkat untuk menyingkirkan anak rambut nakal YG mengganggu wajah sang kekasih. Marimi, please. Pintanya dengan suara YG serak dan tatapan YG sayu. Yes, jawab Gia dan mengecup ujung hidung Xavier. Xavier memejamkan mata, menikmati ciuman itu dengan senang hati. Xavier tersenyum mengingat kembali kenangannya 5 tahun YG lalu, saat-saat YG begitu indah dalam hidup Xavier. Seandainya Xavier bisa mengulang waktu, tentu ia akan mengulang masa-masa remaja Gia karena di masa itulah ia selalu bersama Gia dan semuanya berjalan dengan begitu indah. Xavier YG saat ini masih ada dalam dekapan Gia, semakin mendesakkan tubuhnya pada tubuh Gia, mencari kenyamanan dan kehangatan sang kekasih YG selalu ia rindukan. Xavier mendongak dan mendapati Gia YG sedang menutup mata, nafasnya begitu halus dan teratur. Begitu juga dengan detak jantungnya. Sekali lagi bibir Xavier mengulum senyum, ia mencuri cium dagu Gia dan kemudian menyeruakan wajahnya di dada sang kekasih. Xavier menghirup aroma itu. YG masih sama, manis menggoda. Sementara Gia tertidur pula setelah ia membujuk Xavier agar mau meminum obat dan kemudian istirahat. Xavier mau dengan syarat Gia harus memeluknya sampai ia tertidur, dan Gia malah ikutan tertidur. Sabarlah sebentar lagi, sayang. Aku akan menjadikan MU Gia aku dengan status YG resmi. Plak. Kepala Clara sampai terhempas ke samping saat Granny Kelly menamparnya dengan sangat kuat. Pipi Clara langsung terasa panas dan perih. Matanya berkaca-kaca menahan sakit di pipinya. Dasar perempuan tidak tahu diri, seru sang nenek kesal. Aku menikahkan MU dengan Xavier demi diri MU sendiri, Clara. Demi masa depan MU, tapi kamu malah selingkuh dengan manajer perusahaan? Memang apa kelebihannya dibanding Xavier? Teriaknya tepat di depan wajah Clara, setetes air mata merembes turun dari pelupuk matanya. Granny, aku... Diam. Serunya lagi, seharusnya kamu bersyukur mendapatkan Xavier, Clara. Dia bisa memberikan MU segalanya. Dia tidak bisa memberikanku apapun, serah Clara emosional dengan dada YG bergemuruh, ia menatap nyalang nenek mertuanya itu. Dia bahkan tidak mau menyentuhku, tidak mau menatapku, aku kesepian selama ini. Lebih baik kami bercerai. Teriaknya dan ia bergegas berlari keluar dari rumah. YG terasa sunyi itu. Tak peduli dengan Granny Kelly, YG terus memanggilnya. Sementara itu, Diana, Melissa dan Max sedang nongkrong bersama dan mereka membicarakan Xavier dan Gia. Di mana hubungan keduanya begitu unik mereka.
Tapi kan kasihan Gianya, jadi dianggap perempuan aneh. Ujar Max dengan bibir Yege mengerucut lucu. Oh, Max. Kenapa kita harus peduli pada orang lain? Tanya Diana dan ia melepas paksa kacamata kotak Max. Yege senantiasa bertengger di hidungnya. Is, Diana. Kembalikan, rengeknya sembari berusaha merebut kacamata itu, sementara Diana malah dengan nakalnya mengaitkan kacamata itu di dadanya. Membuat Max langsung menelan ludah dan bergerak mundur. Melissa Yege melihat itu tergelak. Ia mengacak-ngacak rambut Max kembali membuat Max menggerutu. Hei, kau tampan juga ya? Seru Melissa. Ah, masak. Sambung Diana, ia merapikan rambut Max sementara Max Yege mencoba melawan justru tangannya diikat oleh Melissa. Sekilas kamu mirip Pak Xavier ya? Seperti saudara saja kalian. Celetuk Diana setelah ia merapikan rambut Max seperti gaya rambut Xavier. Wih, benar. Foto-foto. Saran Melissa. Is, jangan. Rengek Max malu-malu, namun kedua sahabat itu tetap mengambil gambar Max dengan paksa. Walaupun begitu, Max tetap terlihat tampan dan mempesona. Seperti kata mereka, sekilas ia mirip sekali dengan Xavier. Clara pergi ke rumah ibunya, ia mengeluarkan unek-uneknya tentang pernikahannya dan Xavier Yege sangat menyiksanya. Yege membuatnya seperti tercekik. Dan Clara ingin sekali mengajukan gugatan cerai. Jangan bodoh kau, Clara. Seru ibunya Yege membuat Clara semakin kesal saja. Mama tahu kan Xavier itu selingkuh, Ma. Terus apa bedanya sama kamu? Aku selingkuh karena Xavier tidak pernah mau menghargai aku, Ma. Nafas Clara terengah setelah meluapkan emosi Yege dirasakannya. Kamunya saja Yege kurang sabar. Hardik ibunya lagi. Yege sepertinya memang tak ingin mengerti perasaan Clara. Please, Ma. Aku mau cerai saja, tidak tahan rasanya diperlakukan seperti ini sama Xavier. Mohon Clara. Jangan, Clara, tegas ibunya lagi, kamu tahu? Tidak peduli seberapa banyak pun wanita selingkuhan Xavier, kamu akan tetap akan menjadi ratunya Xavier asal kamu mau sabar. Dan kamu tahu kenapa mama paksa kamu menikah sama Xavier? Karena mereka memberi mama uang, mobil dan rumah, ketus Clara. Karena saat usia Xavier menginjak 28 tahun, maka seluruh harta warisan keluarga Anson akan jatuh ke tangan Xavier. Tukas ibunya antusias, sementara Clara masih diam saja karena belum bisa menangkap apa Yege sebenarnya dimaksud oleh ibunya itu. Dan sebagai istri, kamu akan mendapatkan setengahnya, Clara. Tukasnya lagi. Yege seketika langsung membuat mata Clara terbuka lebar. Beneran, Ma? Tanya Clara antusias dan mamanya mengangguk pasti. Nenek kamu akan mengusahakan agar kamu mendapatkan separuh harta keluarga Anson, ujarnya lagi. Nenek aku? Maksudnya, tanya Clara. Yege tampak bingung. Jadi, ibunya merangkul Clara dan membawa Clara naik tangga. Menuju ke kamarnya, nenek MU itu sudah punya anak sebelum menikah Tuan Anson, dan anaknya itu adalah Mama. Dia meninggalkan Mama demi menikahi pria Yege kaya raya, dan dia sudah berjanji akan membuat hidup Mama bahagia dan punya banyak uang. Tutur ibunya Yege membuat Clara semakin tercengang dan matanya masih terbuka dengan lebar. Ia tampak tak percaya dengan cerita mamanya itu. Tapi, ucapan Clara menggantung saat ia melihat ibunya mengambil sesuatu di laci. Ini buktinya. Ibunya Clara mengambil selembar foto lama dan memberikannya pada Clara. Clara pun memperhatikan foto wanita muda bersama anak perempuannya itu. Ia memperhatikannya lekat-lekat dan mulutnya terbuka lebar saat ia menyadari itu memang Granny Kelly-nya. Jadi aku juga cucunya Granny Kelly, pekik Clara tak percaya dan ibunya mengangguk sambil tersenyum. Dan Xavier artinya masih sepupu aku? Tanyanya lagi dengan raut wajah Yege sangat ceria. Tentu saja, kamu itu sepupu Xavier, istri Xavier. Kamu punya hak Yege sama atas harta kekayaan Anson, makanya kamu sabar dulu, jadi istri Yege baik buat Xavier. Jangan pedulikan wanita selingkuhannya, pria Yege sukses seperti Xavier memang pasti punya wanita simpanan. Gia terbangun saat hari sudah tinggi, ia menggeliat malah sambil menguap. Gia duduk bersandar di kepala ranjang saat ia masih merasa begitu mengantuk. Namun saat teringat Xavier, Gia langsung membuka matanya lebar-lebar dan pandangannya langsung tertuju pada sisi tempat tidurnya Yege sudah kosong dan lusuh. Tadi malam panasnya masih begitu tinggi, Gia bahkan harus begadang untuk mengkompres kening Xavier. Ditambah Xavier Yege terkadang meracau dalam tidurnya dan mengatakan, kamu akan baik-baik saja. Apa dia punya trauma, ya? Gia bertanya pada dirinya sendiri. Gia melompat dari ranjangnya dan keluar dari kamar guna mencari keberadaan Xavier Yege entah sejak kapan sudah menjadi penghuni aktif apartemennya. Pak Xavier. Terkadang Pak, terkadang Xavier. Gia tersenyum geli dengan pemikirannya sendiri. Pak Xavier.
Panggil Gia sembari memasuki dapur, dan benar saja, Pak bosnya itu ada di dapur, lebih tepatnya, ia duduk bersila di depan kulkas YG, pintunya terbuka lebar dan Xavier sedang menikmati buah YG ada di dalam kulkas. Kenapa, sweetheart? Kangen ya kalau pas buka mata, tidak ada aku di samping MU, goda Xavier. YG membuat Gia mendelik. Sudah sehat, Pak, tanya Gia kemudian. Mendengar kata Pak kembali, Xavier terkekeh. Setelah malam panas dan panjang YG kita lalui, apa aku tetap hanya Pak bagi MU, sweetheart? Tanya Xavier sembari mengedipkan sebelah matanya, membuat Gia mendelik. Anda itu bos saya, suami orang juga. Tukas Gia. YG membuat Xavier justru mencebikkan bibirnya. Dari kemarin dan tadi malam, kamu mendekap aku tidur di pelukan MU. Masih Pak, goda Xavier lagi. YG membuat Gia kesal dan menghentakkan kakinya. Xavier kembali terkekeh, ia memang tidak merasa demamnya setinggi YG tadi malam, namun ia juga merasa belum sehat. Xavier tadi terbangun di pelukan Gia, dan karena lapar, Xavier pun pergi ke dapur untuk mencari makanan. Gia kembali ke kamarnya dan ia masih menghentakkan kakinya, membuat Xavier kembali terkekeh. Ia pun berlari mengikuti Gia dari belakang, dan saat Gia hendak ke kamar mandi, Xavier menyentak tangannya dan menarik Gia, dan saat itu juga, bibirnya dengan cepat meraup bibir Gia. Membuat Gia terbelalak, namun ia hanya bisa mematung menerima perlakuan Xavier itu. YG selalu sama. Penuh kejutan, membuatnya berdebar dan tak bisa Gia tolak. 5 tahun YG lalu. Tidak, Granny tidak akan merestui pernikahan kalian. Apalagi gadis kecil ini masih anak-anak, dia tidak pantas bersanding dengan seorang Alex Xavier Anson. Gia langsung bersembunyi di balik tubuh Xavier. YG tinggi, ia takut bahkan hanya untuk menatap mata nenek Xavier. YG mengintimidasi Gia, memandang rendah Gia, meremehkan Gia. Aku sangat mencintainya, Granny. Dan siapapun YG aku cintai, dia sangat pantas bersanding denganku. Xavier menarik lembut lengan Gia dan membuat Gia berdiri di sampingnya. Aku akan menikahinya, dan aku tidak sedang meminta persetujuan Granny. Aku hanya memberitahu karena Granny YG telah merawatku selama ini. Xavier, jika kau menikahinya, aku akan mencoret nama MU dari ahli waris keluarga Anson. Xavier tersenyum miring mendengar ancaman itu, dan bukannya takut, Xavier justru merangkul Gia dengan begitu posesif. Dalam surat warisan ayahku, sudah jelas dikatakan bahwa semua harta kekayaan keluarga akan jatuh ke tanganku. Hanya saat usia MU menginjak 28 tahun, sementara sekarang harta itu masih atas namaku, Xavier. Granny. Xavier menggeram kesal, aku tidak peduli soal harta itu, aku hanya ingin menikahi Gia, tukas Xavier. Apa kau ingin menikahi anak wanita malam ini? Hati Gia langsung terasa begitu perih mendengar pertanyaan itu, ia melepaskan tangan Xavier. YG merangkulnya dan pergi berlari meninggalkan kediaman Xavier. YG begitu megah dan mewah bak istana namun terasa begitu menyesakan bagi Gia. Gia! Teriak Xavier namun Gia berlari menjauh dengan berderai air mata. Xavier terlihat sangat marah pada neneknya itu, jangankan hanya anak wanita malam, sekalipun dia adalah wanita malam, aku tidak peduli. Aku mencintai Gia, aku ingin menikahi Gia. Dia dan anak-anak kami nanti akan menjadi ahli warisku. Desis Xavier. YG membuat neneknya semakin marah. Kemudian Xavier berlari menyusul Gia, tak peduli teriakan sang nenek. YG memintanya kembali. Tunggu, sweetheart. Teriak Xavier. Gia berhenti melangkah karena ia sudah tidak sanggup berlari lagi. Xavier berdiri di depan Gia, menggenggam tangan Gia dan menatap mata Gia dengan begitu dalam. Kita akan menikah minggu depan, ujar Xavier. YG membuat Gia terbelalak. Tapi, SSHTT. Xavier meletakkan jari telunjuknya di bibir Gia. Apapun YG terjadi, kita akan menikah, kamu akan menjadi istriku dan tidak akan ada lagi YG mengatakan hal buruk tentang MU. Mereka tidak mengatakan hal buruk, Xavier. Itu benar, Mama memang wanita malam, kan? Walaupun itu dulu, masa lalu, tapi orang akan tetap menganggapnya begitu sampai sekarang, nanti, dan selamanya. Tidak, sweetheart. Akan aku pastikan tidak lagi. Xavier mengusap wajahnya dengan kasar, ia berputar-putar di kursi YG didudukinya. Memikirkan masalah YG telah berlalu, tapi berdampak hingga sekarang. Ponsel Xavier berdering, ada nomor tidak dikenal YG tertera di layar ponselnya itu. Xavier menjawabnya dan terdengar suara lembut seorang wanita. Xavier tahu siapa dia. Apa kabar MU, San? Sangat baik, jawab Xavier sambil tersenyum hangat. Mom dengar, kau tinggal bersama Gia di apartemen. Apa si culun itu? YG memberitahu? Tapi tahu dari mana dia?
Apa dia stalking Gia? Ibunya tertawarnya mendengar pertanyaan beruntun itu. YG sangat tidak masuk akal. Max tahunya dari Melissa dan Diana, dan mereka berdua tentu tahu dari Gia. Kenapa wanita selalu membagi informasi yang sangat tidak penting, gerutunya. Clara mendatangi Diana dan Melissa guna mencari keberadaan Gia. YG sudah beberapa hari ini tidak masuk ke kantor. Berhenti bekerja, jawab Melissa tanpa menatap Clara dan masih sibuk dengan komputernya. Bagaimana dia bisa berhenti sedangkan dia terikat kontrak dengan perusahaan? Dasar tidak tahu diri ya, ketus Clara dengan suara lantang. YG menarik perhatian karyawan YG lain termasuk juga Max. Bagi pacar pemilik perusahaan, memangnya kontrak berlaku ya? Tanya Diana mengompori Clara. YG membuat Clara tentu saja langsung terasa panas. Hei, dia itu cuma wanita simpanannya, seru Clara menunjuk tepat di depan wajah Diana, namun bukan Diana namanya kalau gentar apalagi takut. Dan malah dengan santainya ia kembali menjawab Clara. Lebih baik simpanan dicintai daripada istri. YG sel, katanya dengan sengaja memancing emosi Clara. Hei, jaga mulut MU ya, teriak Clara dan ia hendak menampar Diana namun tangannya terhenti di udara saat Max menahannya. Kenapa harus ditampar? Kan Diana jujur, kata Mom, orang jujur itu baik, tidak salah. Salah satu office boy mengatakan pernah melihat ciuman sama Jamie di lift, ujar Max dengan polosnya. YG membuat Diana melongo, begitu juga dengan Melissa dan karyawan YG lain. Desas-desus perselingkuhan Clara dengan Jamie memang sudah tercium, tentu saja karena Jamie YG tak terima diputuskan begitu saja oleh Clara sehingga ia melakukan siasat agar perselingkuhannya dengan Clara tercium. Aku tidak selingkuh, teman kalian itu YG tukang selingkuh, geram Clara. Ops, masak di toilet. Kalian berdua sedang goda Diana lagi. YG entah mengapa sangat suka melihat Clara. YG naik darah. Clara menggepalkan tangannya dan menatap tajam Diana. Awas saja kau ya, akan aku pastikan kamu didepak dari perusahaan ini, desisnya. Diana hanya berakting takut. Sementara Xavier YG saat ini sedang memantau CCTV tertawa melihat pertengkaran Diana dan Clara. Xavier memang selalu memantau CCTV demi memperhatikan Gia diam-diam selama 2 tahun ini. Dan berkat hal itu jugalah ia berhasil menangkap perselingkuhan Clara dan Jamie. Untuk pertama kalinya, mereka melakukan hubungan terlarang itu di ruang meeting dan perselingkuhan itu terus berlanjut, menjijikan memang. Namun tentu Xavier tak peduli, toh ia menikahi Clara juga karena paksaan neneknya dan dia akan menceraikan Clara secepatnya. Gia YG merasa bosan di apartemennya memutuskan untuk berziarah ke makam ibunya. YG telah meninggal dalam kecelakaan. Sesampainya di makam, Gia mendoakan ibunya dan ia mengutarakan kerinduannya pada ibunya itu. Juga menceritakan tentang kehidupan YG ia jalani. Aku kangen sekali sama mama, lirik Gia mengusap nisan itu. Maaf ya, Ma. Aku tidak bisa jagain mama. Ma, sekarang aku sedang dalam masalah, ada pria aneh. YG terus saja menggangguku, Ma. Tapi aku justru suka saat dia menggangguku, entahlah. Masalahnya, dia punya istri. Tapi istrinya tidak setia. Namanya Xavier, apa mama tahu orang itu? Dia sangat menyebalkan, mama. Tapi aku merasa nyaman kalau ada di dekat dia. Andai mama ada di sini, mungkin mama bisa marahin dia. Gia mencium nisan mamanya sambil meneteskan air mata. Katanya, mamanya meninggal dalam kecelakaan bersama Gia, tapi Gia tidak ingat kecelakaan itu sama sekali. Gia memegang kepala bagian belakangnya, ia mengangkat rambutnya dan meraba bekas jahitan di sana. Gia tidak tahu apa YG terjadi, apa YG menimpa mereka. YG Gia tahu, mamanya meninggal dalam insiden kecelakaan itu.